Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Indah Maharani, NIM 20030960029. Saya di sini untuk tugas UAS PGMI semester 5 mengenai falsafah kesatuan ilmu menurut Ibnu Rus. Biodata Ibnu Rus. Ibnu Rus memiliki nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus. Berasal dari keturunan Arab, lahir di kota Andalusia, tepatnya di kota Cordova pada tahun 526 Hijriah sampai atau 1126 Masehi. Keluarganya adalah ahlul fiqh. Ibnu Rus belajar ilmu fikih, ilmu pasti, dan ilmu kedokteran semenjak kecil di Sevilla. Kemudian ia berhenti dan kembali ke Cordova. Kembalinya Ibnu Rus ke Cordova bertujuan untuk melakukan studi lebih lanjut tentang ilmu yang dipelajarinya. Ibnu Rus wafat pada tanggal 19 Safar 595 Hijriah atau 10 Desember 1198 Masehi di kota Marrakesh. Namun beberapa tahun kemudian jenazahnya dipindahkan ke kampung halamannya di kota Cordova. Itulah biodata Ibnu Rus. Selanjutnya, yang saya ketahui, klasifikasi ilmu menurut Ibnu Rus. Ibnu Rus tidak menuliskan klasifikasi secara detail. Beliau hanya menerangkan klasifikasi ilmu dunia dan ilmu akhirat berdasarkan tujuan syariat. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Ibnu Rus berdasarkan tujuan syanat. Yang pertama, al-ilmu al-haq, pengetahuan tentang Allah dan seluruh apa saja yang wujud sesuai hakikat yang sebenarnya, dan seluruh spesifikasinya. Yang kedua, al-ilmu al-amali, al-amal al-haq, pengetahuan tentang perbuatan manusia yang memberi manfaat, kebahagiaan, sekaligus perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan. Selanjutnya, klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Ibnu Rus. Berdasarkan objek, Ibnu Rus juga mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan objek, yaitu al-ma'rifat, al-hissiyah, dan al-ma'rifah al-aqliyah. Menurut Ibnu Rus membagi ilmu menjadi al-ma'rifah al-hasaniyah dan al-ma'rifah al-aqliyah berdasarkan pemikiran para filosof. Menurut para filosof, bentuk objek pengetahuan ada dua. Yang pertama, wujud konkret, yaitu bentuk objek termanifestasi secara hakikat. Kedua, wujud abstrak rasional, wujud makul, yaitu wujud yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Selanjutnya, sumber-sumber ilmu pengetahuan menurut Ibnu Rus. A. Rasionalisasi dan filsafati. Menurut Ibnu Rus, metode rasional dan aktivitas filsafati merupakan sumber ilmu pengetahuan yang utama, bahkan wajib. Beliau mengajukan argumentasi beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan rasionalitas dan filsafati sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya, sama seperti tadi, sumber-sumber ilmu pengetahuan menurut Ibnu Rus. Yang kedua, realitas objek universal
Selain rasionalitas dan filsafati, Ibnu Rus menekankan bahwa fakta realitas sebuah objek adalah sumber ilmu pengetahuan sejati. Dalam hal ini, Ibnu Rus menyatakan ilmu pengetahuan makhluk selama-lamanya merupakan hasil yang muncul dan melekat pada tabiat sesuatu yang wujud. Maka dari itu, realitas objek merupakan sumber pengetahuan yang memberi pengaruh pada ilmu itu secara dinamis. Bagaimana realitas itu sendiri yang bisa membuat perubahan dan perkembangan yang muncul pada sebuah ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya masih sama sumber-sumber ilmu pengetahuan menurut Ibnu Rus. Yang ketiga, pengamatan dan penalaran hukum kausalitas universal. Sebagaimana yang ditegaskan di atas bahwa sumber pengetahuan menurut Ibnu Rus adalah rasionalitas dan filsafati. Selain dari rasio dan filsafat, ilmu pengetahuan itu juga bersumber dari hasil pengamatan terhadap hukum kausalitas universal. Menurut Ibnu Rus, pada alam semesta ini terdapat hukum-hukum kausalitas yang bisa menjadi sumber dari pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya mengenai metode memperoleh ilmu menurut Ibnu Rus. Menurut Ibnu Rus, pengetahuan bersumber pada dua hal. Yang pertama, wahyu dan realitas, fisik dan non-fisik. Sarana yang digunakan terdiri atas tiga potensi: indera eksternal, indera internal, dan intelek. Meski demikian, ketiganya tidak berada pada posisi yang sama dan sederajat, melainkan berbeda dan bersifat berjenjang. Metode yang digunakan terdiri atas dua tahap: pembentukan konsep tasyahur dan penalaran logis. Pemikiran epistemologis Ibnu Rus di atas mengandung implikasi dan konsekuensi tertentu. Yang pertama, konsep Ibnu Rus tentang dua sumber pengetahuan dapat mendorong dilakukannya pertemuan agama dan sains, juga agama dan filsafat, tetapi di sisi lain juga dapat melahirkan pemikiran yang materialistik, sekuler, bahkan ateistik. Minimal doktrin kebenaran ganda, sebagaimana yang pernah terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Artinya, masalah ini harus diwaspadai dan diperhatikan. Yang kedua, penempatan rasio yang sangat sentral mengalahkan potensi-potensi yang lain. Dalam proses penalaran pada tahap tertentu akan mendorong munculnya sikap pendewasaan pada rasio atau penggunaan rasio secara berlebihan. Menurut Ibnu Rus, dalam tahafuz ia menulis, pada prinsipnya setiap syariah didasarkan atas wahyu dan intelek menyertainya, ya litufa. Akan tetapi bisa juga dimungkinkan adanya sebuah syariah dari intelek belaka. Hanya saja nilai dan kualitasnya berkurang dibanding syariah yang didasarkan atas wahyu dan intelek sekaligus. Dari sini Ibnu Rus mencoba mendamaikan akal dan wahyu, atau bahasa lain mensejajarkan kedudukan akal dan wahyu dengan menggunakan konsep ittisal. Hubungan antara keduanya tidak ada pertentangan dalam mendapatkan kebenaran. Wahyu yang juga sebuah kebenaran dan akal yang selalu menuju ke arah mencari kebenaran. Jika tidak memungkinkan, sebuah kebenaran akan berlawanan dengan kebenaran. Tetapi apabila dalam proses mendapatkan sebuah kebenaran itu ada pertentangan di antara keduanya, maka harus dilakukan takwil. Dalam melakukan takwil terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus orang yang sudah dalam tahap berpikir demokratif. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.